Ya, di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan kegiatan kita, tadarusnya, kemudian puasanya agar bernilai maksimal, tidak hanya dapat hadiah atau pahala lapar dan haus. Makanya kita harus maksimalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabi man fariha bituhli ramadana harama wa jasatu ala niron. Wa qala nabi man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala nabi man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kami hormati Bapak Kepala Min 2 Batang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Min 2 Batang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa kenikmatan bagi kita sekalian, sehingga pada detik ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kultum 7 menit, yaitu kegiatan Ramadan berjalan lancar tanpa ada halang suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat wa salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua besok di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan yang ke-10. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan puasa kita dari tanggal 1 atau bulan puasa pertama sampai detik ini Allah Ta'ala mudah-mudahan menerima. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya jelaskan di mukadimah, yang artinya barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya kita ke dalam api neraka. Ini merupakan suatu sugesti ataupun termasuk pendorong kita agar ketika kita melaksanakan puasa ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan jannah atau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita tidak hanya senang juga, tapi kita juga harus mengikuti beberapa rangkaian atau kegiatan bulan puasa sebagaimana sabda Nabi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan kegiatan, rangkaian kegiatan bulan Ramadan, baik itu sholat, kemudian tarawih, kemudian tadarus,
Intinya kegiatan Ramadan kita lampaui, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, dan harapan kita semua kita mendapatkan surga, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Kira-kira Bapak Ibu sudah hafalnya? Ada berapa rukun Islam Bapak Ibu? Ada 5, pinter ya. Ternyata luar biasa. Jangan sampai kalah dengan muridnya. Muridnya sudah hafal, apalagi gurunya harus lebih pinter dan hafal. Ini berkaitan dengan sabda Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, intinya adalah bunyal Islam ala khamsin. Jadi yang pertama kita harus ketahui bahwa Islam itu dibentuk atas 5 dasar, yaitu bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersaksi bahwa Allah itu ada. Yang kedua kalinya adalah Allah. Yang kedua kalinya itu kita bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi ini adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang pertama kan asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua kali adalah syahadat Rasul, dan kita bersaksi adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berkaitan dengan la ilaha illallah, ini manfaatnya luar biasa. Bagi orang-orang yang ahli thariqah, ini biasanya dia mencari guru ataupun berguru. Bagaimana kita bisa mendalami kalimat la ilaha illallah, kita tidak hanya dengan sendirinya, tapi kita harus berguru pada orang-orang yang ahli thariqah, sehingga kita mendalami lafaz la ilaha illallah benar-benar masuk dalam hati, tidak hanya dalam ucapan, tapi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan makna daripada la ilaha illallah. Biasanya kalau dalam thariqah itu kan mungkin setiap bar sholat dibaca ada yang 264, kemudian ditambah lagi kata-kata Allah Allah dan sebagainya ya. Itu tujuannya untuk melatih kita terbiasa melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Ibaratnya itu sama kita sekolah, ketika thariqah itu ada tingkatan pertama, nanti mengadakan kayak namanya tawajuhan, nanti naik tingkat kedua. Biasanya setahun itu 2 kali, kayak kita naik kelas 1 naik 2, naik ketiga, naik keempat. Itu biasanya ada ya kegiatan semacam itu. Oleh karena itu saya tekankan, monggo Bapak Ibu bisa ikut thariqah, monggo, dari berbagai macam aliran, ada Naqsabandiyah, ada Qadariyah dan sebagainya. Tujuannya adalah agar kita itu berlatih melafadzkan lafaz la ilaha illallah. Itu saya juga sudah ikut belum lama, tapi ini baru latihan. Ternyata kita bisa merasakan apa arti lafaz la ilaha illallah. Nanti ada lataful ahfa, ada lataful roh, kemudian ada sampai muqarabah dan sebagainya. Di dalamnya itu intinya apa? Mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita lanjut lagi tadi syahadat Rasul ya. Artinya kita harus percaya ataupun yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga setelah kita percaya dan yakin, kita akan mengikuti apa arahan Nabi Muhammad. Ya, teman dari Allah dulu, kemudian yang kedua Nabi Muhammad. Sehingga hadis-hadis Nabi selalu kita cermati, kemudian kita laksanakan sesuai dengan kemampuan. Intinya apa? Setelah kita itu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kita harus percaya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Misalnya walaupun itu kejadian yang tidak masuk akal, ataupun akal kita itu tidak masuk, ataupun logika kita itu tidak nyandak, kita bisa percaya karena kita sudah mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu kalau kita pikirkan kita tidak masuk akal, tapi karena yang mengatakan Rasulullah berdasarkan firman Allah, kita harus percaya. Kemudian selanjutnya adalah wa iqamis shalah. Islam terbangun ataupun bisa kuat yang kedua adalah adanya melaksanakan sholat. Nah ini termasuk tiang ya, tiangnya sholat kan
tiangnya agama akan sholat. Nah, pondasinya apa? Pondasinya syahadat itu, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Setelah syahadat kita masukkan dalam hati, kemudian kita laksanakan sholatnya sebagai bukti tiang agama, sehingga kita menjadi muslim yang kuat, yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian selanjutnya adalah wa'ita zakat. Ini kemudian Islam akan kuat dengan adanya kita melaksanakan zakat. Di sini tidak saya bahas tentang zakat, bagaimana ini sudah ditentukan beberapa zakat, aturan-aturan sudah disampaikan oleh Al-Quran. Kalau kita zakat fitrah itu nanti biasanya di bulan Ramadan, kemudian di hari-hari menjelang Idul Fitri. Nah, kemudian adalah wahijul bait. Kemudian yang keempat yaitu pergi haji. Wa atimul haji wal umroh lillah. Maka kita sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Nah, ini antara haji dan umroh ini sama-sama wajib. Wajibnya haji sekali seumur hidup. Kemudian wajibnya umroh sekali seumur hidup. Nah, monggo Bapak Ibu yang sudah mampu, monggo segera umroh atau haji ya. Sampai rugi nek duwe barang orang gue umroh rugi temenan. Wah, beli mobil aja mampu kok umroh orang mampu kan kebangetan. Lah monggo ngomong ada kesempatan umur panjang, karena haji umroh itu termasuk tenaga fisik. Di samping kita punya kemampuan harta, kemudian ada kelonggaran tenaga, sehingga kalau kita hanya doa saja dan doa tapi tidak ada aktualisasi untuk daftar, ya tidak mungkin. Ketika ada orang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalau sudah daftar nanti kita akan tergetar. Artinya apa? Kita sudah daftar, ketika ada orang umroh kita tele, ketika ada orang haji kita tele, sehingga kita bisa nyetrum. Harapannya haji umroh bisa kita laksanakan. Ya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, monggo mau PT apapun bebas, mau PT ARA, mau PT Sabilillah. Di Mekah itu PT itu ratusan PT, saya ke sana sendiri, bahkan mungkin 500-an ada. Ramenya luar biasa ternyata itu PT. Semuanya sama-sama melayani tamu Allah. Bapak Ibu mungkin yang ingin umroh di Agustus, monggo persiapan dengan saya. Insya Allah nanti Agustus ini ada program. Mudah-mudahan saya bisa berangkat di Agustus depan, tahun 2005. Yang terdekat ada ini murah lagi, ARA. Syawal ini ada, hanya 2-3 juta. Itu anaknya dari ARA, tapi hotelnya lebih jauh. Tidak, ya pokoknya 2 kiloan. Tapi kalau bagi anak muda tidak masalah, uang disediakan bis kan. Kalau yang VIP, kalau saya itu yang ARA itu memang dekat, paling hanya tinggal jalan. Nah, monggo ini sebagai pendorong saja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa umroh maupun haji. Mungkin Bapak Fatahin yang hampir berangkat ini ya tahun ini, mudah-mudahan kita bisa ikut Bapak Fatahin. Mungkin saya dan Pak Lesin mungkin lebih duluan tahun 2006 atau 2007. Kalau saya lihat estimasinya itu saya lihat tahun 2027. Mudah-mudahan kita bisa berangkat dengan Pak Muhlisin ya. Nah, anak konsen seneng nggih. Prabu Hajah Bu Hani sudah ke sana, mesti lebih paham. Karena apa? 40 hari kan paham. Ke jalan itu bolak-balik kan apal. Kalau saya hanya 9 hari, ya mending ngerti ya bahasanya. Karena saya bersamaan dengan orang yang sudah haji, sehingga saya juga belajar di situ. Latihan jadi TL, team leader. Artinya di situ dia juga ngatur jamaah dengan mutawifnya. Kemudian yang terakhir yaitu Islam terbangun bisa kuat dari adanya puasa bulan Ramadan. Itu Bapak Ibu, ya di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan kegiatan kita, tadarusnya, kemudian puasanya agar bernilai maksimal, tidak hanya dapat hadiah atau pahala lapar dan haus. Makanya kita harus maksimalkan puasa. Belum tentu kita bisa menemui bulan puasa yang akan datang. Hari ini ya kita ini yang kita temui, belum tentu kita besok bisa menjumpai, karena hitungan kita kan besok sholat lagi duhur ketemu alhamdulillah, ketemu subuh alhamdulillah,
terus berputar itu maghrib alhamdulillah, sehingga kita bersyukur terus alhamdulillah, dan alhamdulillah terus begitu berputar. Kapan kita akan mengalami yang namanya kematian? Ini luar biasa, sehingga kita kalau ingat mati itu, tapi dalam ini benar-benar kita akan selalu berhati-hati. Kabeh kuwi akan mengalami kematian yang punya nyawa. Sudah terbiasa dengan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah sampai akhirih. Bapak Ibu yang terhormat, yang terakhir kita simpulkan bahwa lafaz la ilaha illallah, pertanyaan saya kira-kira dibaca kapan saja Bapak Ibu? Kira-kira lafaz la ilaha illallah dibaca kapan saja? Yang paling utama biasanya ketika adzan, mesti adzan la ilaha illallah kan? Satu. Yang kedua, ya iqomat, otomatis iqomat. Terus apa lagi? Ketika sholat, ketika ya betul. Intinya yang biasa kita lakukan ya, adzan, iqomat, kemudian sholat. Yang terakhir apa itu? Saya lupa. Pokoknya banyak lah. Intinya lafaz la ilaha illallah termasuk lafaz yang luar biasa ya, termasuk kuncinya surga ya. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Dengan demikian harapan kita, mari kita bisa ikut thariqah ya, monggo. Niki anjuran saya akan mengajak, mau ikut saya boleh, enggak apa-apa. Nanti tak antar ke guru thariqah, cewek cowok boleh semua. Nih, monggo, ini sebagai latihan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian Bapak Ibu, ini saya mau panjang lebar tapi waktunya terbatas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.